Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, mahasiswa peserta mata kuliah profesi pendidikan, kita bertemu lagi dalam perkuliahan yang ketiga di profesi pendidikan. Ya. Pada materi yang ketiga ini kita akan membahas mengenai pendidikan nasional, jadi pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, sebelumnya Ibu akan share screen dulu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai seperti apa sistem pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, apa itu pengertian sistem pendidikan nasional di Indonesia? Sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berikutnya, hierarki tujuan pendidikan nasional itu dimulai dari tujuan umum pendidikan, lalu kemudian tujuan institusional. Jadi tujuan institusionalnya itu lebih kepada khusus lembaga, lalu kemudian tujuan kurikuler, dan diturunkan menjadi tujuan instruksional. Jadi dari tujuan umum pendidikan di Indonesia diturunkan menjadi tujuan institusional, lalu diturunkan menjadi tujuan kurikuler, dan diturunkan lagi menjadi tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan nasional yang pertama menjadi arah dan pedoman umum bagi seluruh upaya pendidikan di suatu negara. Terdapat dalam Undang-Undang SPN nomor 23 tahun 2003. Jadi sistem pendidikan nasional tahun 2003. Lalu pokok-pokok tujuan sistem pendidikan nasional yang pertama bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian mencakup seluruh perkembangan aspek kepribadian, bersifat komprehensif, kemudian merupakan satu kesatuan yang utuh atau kebulatan, merupakan pedoman pokok atau induk untuk segala tujuan pendidikan di Indonesia. Kemudian tujuan pendidikan nasional yang ketiga yaitu tujuan guru atau tenaga kependidikan, di mana membentuk manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur. Membentuk manusia yang berkepribadian mantap dan mandiri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sehat jasmani dan rohani. Membentuk warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Tujuan pendidikan institusional ada beberapa, yaitu ciri khusus lembaga di mana memberikan rambu-rambu tentang arah, isi dan jenis usaha pendidikan, memberikan pembatasan tentang karakteristik siswa yang diterima, lalu tujuan lembaga dipengaruhi oleh tujuan pendidikan nasional, tujuan khas lembaga, dan tingkat perkembangan anak didik yang diterima. Misal, tujuan umum pendidikan di sekolah dasar ada dalam kurikulum. Contohnya, agar lulusan SD memiliki sifat dasar sebagai warga negara yang baik, kemudian sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan khusus pendidikan SD di bidang pengetahuan, keterampilan, dan nilai serta sikap. Lalu tujuan institusional itu diturunkan menjadi tujuan kurikuler, yaitu merupakan penjabaran tujuan institusional yang harus dicapai oleh setiap bidang studi pada lembaga pendidikan tertentu. Setiap bidang studi memiliki tujuan sendiri-sendiri dan dirumuskan dalam kurikulum. Contoh rumusan tujuan kurikuler, misalnya siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa di SD.
Adapun tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran adalah tujuan yang paling rendah tingkatannya, di mana merupakan tujuan setiap pokok bahasan pada bidang studi tertentu. Rumusan pernyataannya mengenai kemampuan atau tingkah laku yang diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti PBM. Ada dua macam tujuan instruksional, yaitu tujuan instruksional umum dan instruksional khusus. Seperti apa perumusan tujuan instruksional khusus? Yang pertama, guru harus mempelajari dulu kurikulum. Yang kedua, menguasai taksonomi hasil belajar. Dalam hal ini domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian kriteria perumusan TIK menggunakan unsur-unsur seperti audiens, yaitu siswa, behavior, tingkah laku yang hendak dicapai, konten, itu kedalaman materi, degree, tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan siswa, environmental atau lingkungan yang menunjang kegiatan belajar siswa. Contoh rumusan TIK, tujuan instruksional khusus, itu setelah kegiatan belajar mengajar, siswa dapat menyebutkan klasifikasi kekayaan alam dengan tepat dan benar melalui pengamatan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Lalu jalur pendidikan nasional itu apa saja? Yang pertama, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan nasional terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat melengkapi dan memperkaya. Ini terdapat dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Perbedaan tiap jalur pendidikan di bawah ini. Misal, jenis pendidikan formal maknanya yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah atau perguruan tinggi. Contoh bentuk lembaganya ada TK, SDMI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, universitas. Lalu kemudian pendidikan non formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar sekolah atau perguruan tinggi. Contohnya kursus, taman pendidikan agama, atau TPA, lalu kemudian bimbingan belajar. Informal, pendidikan di dalam masyarakat dan keluarga. Misalnya pendidikan orang tua di dalam keluarga kepada anaknya. Jenis pendidikan nasional, yang pertama jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Yang kedua, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Ini terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas. Jenjang pendidikan nasional lainnya adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasar. Sedangkan pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak. Bisa juga Rodotul Atfal atau RA atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah yang berikutnya pendidikan menengah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
Yang berikutnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini terdapat dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi. Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Sisdiknas. Akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Akademi, yang pertama akademi, menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu, teknologi, atau seni tertentu. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu, teknologi atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu, teknologi, dan atau seni. Dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Demikian mengenai sistem pendidikan nasional. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.